Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Materi hari ini yaitu tentang pewarisan sifat, yaitu hukum Mendel. Banyak teori hukum pewarisan sifat yang dikemukakan para ahli sebelum atau sesudah terbitnya buku Mendel tahun 1866. Teori tersebut diantaranya teori darah. Teori ini menyatakan bahwa pewarisan sifat dibawa oleh darah. Namun teori ini gugur setelah ditemukannya transfusi darah. Ternyata orang yang menerima tambahan darah, sifatnya itu tidak berubah seperti sifat pendonornya. Kemudian muncul lagi teori preformasi. Teori ini menyatakan adanya makhluk hidup kecil di dalam gamet sebagai calon individu baru. Kemudian teori epigenesis. Teori ini mengkritik teori preformasi, menyatakan bahwa sel telur yang telah dibuahi oleh spermatozoa akan mengadakan pertumbuhan sedikit demi sedikit. Kemudian muncul teori pangenesis. Teori ini menyatakan bahwa setelah ovum dibuahi oleh spermatozoa, maka dalam ovum terdapat tunas-tunas yang tumbuh menjadi makhluk hidup baru. Kemudian ada teori Haeckel. Teori ini menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas pewarisan sifat adalah substansi inti dari spermatozoa. Dengan kemajuan teknologi, terbukti bahwa pendapat Mendel adalah yang paling benar, yaitu sifat menurun dibawa oleh faktor penentu, atau yang sekarang disebut gen, dan ditentukan separuh dari induk jantan, separuh dari induk betina. Mari kita lihat pembuktian teori Mendel. Nama lengkapnya adalah Gregor Johann Mendel. Mendel menemukan bahwa pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya mengikuti suatu pola tertentu. Mendel melakukan eksperimen dengan membasarkan tanaman-tanaman yang memiliki sifat beda. Dipilihlah tanaman kacang kapri atau Visum sativum karena memiliki beberapa kelebihan, diantaranya mudah melakukan penyerbukan silang, mudah didapat, mudah hidup, atau mudah dipelihara. Kemudian kacang ini juga cepat berbuah atau berumur pendek, dapat terjadi penyerbukan sendiri, dan terdapat jenis-jenis yang memiliki sifat beda yang mencolok, seperti dilihat dari gambar ini. Pada panjang batangnya ada yang panjang dan ada yang pendek, kemudian letak bunganya ada yang di ketiak batang, ada juga yang di ujung batang. Bentuk polongnya ada yang halus permukaannya dan ada juga yang keriput. Warna polongnya ada yang hijau dan ada yang kuning. Warna bunganya ada yang ungu dan ada yang putih. Bentuk bijinya ada yang bulat dan ada yang keriput atau disebut kisut. Warna bijinya ada yang kuning dan ada yang hijau. Mari kita lihat bunyi hukum Mendel. Hukum ini dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa sifat-sifat anak banyak yang diturunkan dari orang tuanya. Sifat-sifat yang dimaksud di sini adalah sifat biologinya, yaitu sifat-sifat genetik. Misalnya bentuk hidung, warna rambut, jenis rambut, dan sebagainya. Hukum Mendel ada dua. Yang pertama adalah hukum Mendel 1 yang biasa disebut hukum segregasi atau pemisahan. Dan yang kedua adalah hukum Mendel 2 yang disebut juga hukum asortasi atau penggabungan. Pada hukum Mendel 1, setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Nah, ini biasa diaplikasikan pada persilangan monohibrid. Kemudian hukum Mendel 2, kebalikan dari hukum Mendel 1, jika di sini adalah pemisahan, maka hukum Mendel 2 adalah hukum asortasi atau penggabungan. Setiap gen di dalam gamet
akan bergabung atau berasortasi bebas pada pembentukan individu baru. Nah, ini biasa diaplikasikan pada hukum persilangan dihibrid. Sebelum masuk ke contoh persilangan monohibrid dan dihibrid, kita lihat atau kita harus tahu dulu istilah-istilah di bawah ini. Yang pertama adalah parental yang biasa disimbolkan dengan P. Parental ini induk atau orang tua. Kemudian filial atau F itu keturunan atau anakan, misalnya keturunan F1 anak, F2 cucu, dan seterusnya. Kemudian gamet itu adalah sel kelamin. Dominan, sifat yang muncul. Ini adalah sifat yang mendominasi sifat yang lain. Resesif, kebalikannya, ini adalah sifat yang tertutupi oleh sifat dominan. Kemudian fenotip itu sifat yang tampak dari luar, misalnya warna bunga merah, putih, atau bentuk hidung mancung atau vesek, ini sifat yang terlihat dari luar. Kemudian genotip itu susunan gen penyusun sifatnya. Jadi ini tidak terlihat dari luar. Kemudian ada istilah alel, alel itu pasangan gen, jadi gen itu berpasangan dari dua kromosom homolog dan terletak dalam lokus yang sama. Jadi kromosom itu berpasangan. Heterozigot, susunan gen pada organisme yang memiliki pasangan alel yang berbeda. Jadi pasangan alelnya berlawanan. Nanti kita bahas di halaman berikutnya. Kemudian homozigot, susunan gen pada organisme yang memiliki pasangan alel yang sama. Ini selain T besar bisa juga T kecil. Oke, kita lihat penjelasan dari istilah ini. Nah, di sini ada alel. Alel itu adalah pasangan gen. Nah, ini. Ya, ini pasangan gen ini ada dua tipe ya. Yang pertama ada yang homozigot. Homozigot itu artinya sejenis. Ya. Kalau heterozigot artinya seperti ini, A besar, A kecil, A kecil, A besar. Nah, ini homozigot, A kecil, A kecil. Homozigot sejenis. Jadi alel itu mencakup gen-gen yang terletak pada lokus yang sama atau bersesuaian pada kromosomnya. Memiliki pengaruh kerja yang sama yang disebut homozigot ini, atau juga memiliki pengaruh kerja yang berlawanan yang disebut heterozigot. Kita lanjut ke persilangan monohibrid. Disebut juga monohibridisasi, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya persilangan antara bunga merah dengan bunga putih. Mari kita lihat. Nih, di sini parental satunya P1 itu ada, kita anggap ini adalah jantan, M besar, disilangkan dengan betina M kecil. Nah, M besar adalah warna merah, M kecil warna putih. Dalam hal ini, merah dominan terhadap putih. Gametnya apa? Nah, ini gametnya, sel kelaminnya adalah M besar saja, 1, dan yang ini M kecil. Kemudian keturunannya atau filial 1 ya, keturunannya adalah M besar, M kecil. Warnanya merah. Karena merah adalah dominan. Nah, sekarang kita lihat pada F2-nya, parental 2, kita kawinkan F1 dengan F1. Kita silangkan. Yang ini dengan sesamanya, di mana jantannya adalah ini merah, M besar M kecil, kemudian betinanya juga merah. Kita lihat gametnya. Nah, gametnya di sini ada dua jenis, ada M besar, ada M kecil. Di sini juga sama, M besar dengan M kecil. Nah, kita pakai tabel.
Ya, di sini jantan dan betina. Jantannya itu gamet ada M besar, ada M kecil. Betinanya juga sama, M besar, M kecil. Kita satukan M besar dengan M besar, M besar, M besar. Kemudian ini M besar, M kecil. Ini M kecil, M besar. Tapi biasanya yang dominan selalu lebih dulu. Jadi M besar, M kecil. Tetap penulisannya. Kemudian ini M kecil, M kecil. Mari kita lihat perbandingan genotipnya. M besar di sini ada 1, M besar M kecil ada 2, 1, 2, dan M kecil ada 1. Sehingga M besar berbanding M besar M kecil, berbanding M kecil sama dengan 1 berbanding 2 berbanding 1. Bagaimana dengan fenotipnya? Perbandingan fenotip, ini fenotip adalah sifat yang tampak dari luar, antara bunga merah dengan bunga putih. Nah, karena merah dominan, maka yang M besar M kecil ini adalah merah. Jadi merah itu 1, 2, 3. Ini adalah merah. Kemudian putihnya 1. M kecil, sehingga perbandingan fenotip antara merah dan putih itu sama dengan 3 berbanding 1. Nah, sekarang kita lihat pada kasus yang berbeda, di mana kasus dominasi tidak penuh atau intermediate. Jadi tidak ada yang sangat dominan. Tidak ada yang sangat dominan. Kita lihat parentalnya, P1-nya M besar dengan M kecil, di mana M besar warna merah, M kecil warna putih. Nah, gametnya ini M besar, ini juga M kecil, kemudian filialnya F1. Nah, ini yang beda. Di sini warnanya pink atau merah muda. Kenapa? Karena tidak ada kasus dominasi penuh. Tapi dominasinya tidak penuh, tidak dominan. Jadi dalam proses persilangannya sama, cuman fenotip yang tampak itu berbeda. Ya. Di sini bukan merah tapi pink. 100%. Sekarang kita coba disilangkan antara F1 dengan F1, yaitu M besar M kecil dengan M besar M kecil. Gametnya adalah sama seperti tadi, M besar M kecil dan M besar M kecil. Kemudian pada filialnya juga secara genotip ini sama ya. Seperti ini persilangannya. Tadi M besar, M kecil, M besar, M kecil. Di sini M besar, M besar, M besar, M kecil. Nah, di sini saya bedakan warnanya karena ini tidak lagi merah ya. Di sini M besar, M kecil, di sini M kecil, M kecil. Perbandingan genotip tetap sama ya. Secara genotipnya sama, hanya secara fenotip. Penampakan dari luarnya beda. M besar 1, M besar M kecil 2, dan M kecil 1. Nah, bedanya adalah di perbandingan fenotip. Di sini merah hanya ini, 1. Kemudian pink ada 2, 1, 2. Kemudian putih 1. Sehingga perbandingan fenotipnya bukan 3 berbanding 1, tetapi 1 berbanding 2 berbanding 1. Oke, semoga dipahami. Kita akan lanjut ke persilangan dihibrid. Merupakan persilangan dua sifat beda atau lebih. Jadi kalau tadi hanya bunga merah saja, kalau yang ini misalnya yang dua sifat beda, kita kawinkan atau kita silangkan warna buah dengan bentuk buahnya sekaligus. Jadi dua sifat beda. Kita lihat parentalnya, jantannya kita anggap ini. Ini betinanya kita anggap yang ini. Oke, kita lihat fenotipnya. B besar, K besar itu bulat dan kuning. Bentuk buah bulat warna kuning. Kalau B kecil, K kecil, bentuk buah kisut berwarna hijau. Nah, sekarang gametnya ada 2. Karena 2 sifat beda. Ini BK saja, yang ini B kecil, K kecil. Kemudian filialnya, keturunannya berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil. Warnanya bulat kuning karena ini dominan. Yang dominan ya, bulat dan kuning. Kita lihat pada persilangan P2-nya ya. Ini kita silangkan
F1 dengan F1. B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Gametnya ini ada 4, ada B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Yang ini juga sama. Nah, untuk mencari filialnya, F2-nya kita buatkan tabel seperti ini. Ini untuk jantan, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Di sini juga sama. Nah, ini untuk hasil persilangannya. B besar, B besar, K besar, K besar. Di sini B besar, B besar, K besar, K kecil. Nanti yang besar selalu lebih dulu ditulisnya ya. Ini B besar, B kecil, K besar, K kecil, K besar. Ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini boleh dilihat ya. B besar, B besar, K besar, K kecil, B besar, B besar, K kecil, K kecil. Ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, K besar, B kecil, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, K kecil, dan terakhir B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kita lihat perbandingan genotipnya di sini ada banyak karena ada 9 tipe. Ya, genotip. Ada B besar, B besar, K besar, K besar, B besar, B besar, K besar, K kecil ya. Ini bisa kita hitung di sini ya. Yang seperti ini ada 1, misalnya B besar, K besar, K kecil di sini ada 2, 1, 2 ya. Dan seterusnya bisa kalian lihat. Nah, sekarang yang berbeda biasanya adalah perbandingan fenotip. Yang bulat kuning ada berapa? Kita lihat di sini bulat kuning itu yang B-nya besar dan K-nya besar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau yang bulat hijau, ini B-nya besar, K-nya kecil. Adalah ini. 1, 2, 3. Sekarang kisut kuning. Kisutnya B-nya kecil, K-nya besar. Ini B-nya kecil, K-nya besar, 1, 2, 3. Kemudian yang kisut hijau itu B kecil, K kecil. Ini hanya ada 1. Sehingga perbandingan fenotipnya bulat kuning 9, bulat hijau 3, kisut kuning 3, dan kisut hijau 1. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini kita akan mencoba mencari jumlah gamet individu yang memiliki susunan genotip A besar A kecil, B besar B besar, C besar C kecil, D besar D besar, E besar E besar, F besar F kecil, saat meiosis akan menghasilkan berapa gamet. Nah, ini mungkin kalian bingung seperti apa. Di sini ada rumusnya. Mari kita lihat, untuk mencari jumlah gamet dengan menggunakan rumus 2 pangkat N. N itu adalah sifat heterozigot. Ya. Jadi yang kita hitung adalah heterozigotnya aja. Di sini ada berapa heterozigot? Nah, di sini A heterozigot 1, kalau B homozigot. Ya. C heterozigot 2, D ini adalah homozigot, E ini adalah homozigot, F ini heterozigot. Sehingga heterozigotnya ada 1, 2, 3. Nah, jadi 2 pangkat N itu sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi akan muncul 8 gamet pada genotip seperti ini. Nah, sekarang jika di soal ditanyakan macam gametnya, apa saja yang dari 8 itu, maka kita gunakan rumus Darpus sebagai berikut. Nah, ini. Tadi A besar A kecil, B besar B besar, C besar C kecil. Nah, saat bercabang, kita buat percabangannya.
D besarnya tidak bercabang, sama E-nya juga tidak bercabang. Nah, F-nya itu bercabang. F besar, F kecil, F besar, F kecil, F besar, F kecil. Terus kita tulis. Sehingga gamet apa saja yang dihasilkan dari A besar, A kecil, B besar, B besar, C besar, C kecil, D besar, D besar, E besar, E besar, F besar, F kecil, itu adalah ini. Ini kita lihatnya A besar, B besar, C besar, D besar, E besar, F besar, ini. A besar, B besar, C besar, D besar, E besar, F kecil, yang ini. Kemudian A besar, B besar, C kecil, D besar, E besar, F besar, ini. A besar, B besar, C kecil, D besar, E besar, F kecil. Ini. Sekarang kita lihat dari A kecil, B besar, C besar, D besar, E besar, F besar. A kecil, B besar, C besar, D besar, E besar, F kecil. Kemudian A kecil, B besar, C kecil, D besar, E besar, F besar. A kecil, B besar, C kecil, D besar, E besar, F besar, F kecil, maaf. Nah, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dihasilkan 8 gamet. Jadi jawaban kita tadi betul. Kita lanjut dengan contoh soal yang kedua. Nah, ini adalah persilangan dihibrid. Persilangan antara tanaman terong berwarna ungu berbatang pendek, U besar, U kecil, P kecil, P kecil, dengan terong warna hijau berbatang tinggi, U kecil, P besar, P kecil, akan menghasilkan tanaman terong warna ungu berbatang tinggi sebanyak. Nah, jawab parentalnya adalah ini. Nah, gametnya ada 2, U besar, P kecil, dan U kecil, P kecil. Di sini gametnya ada berapa? Nah, ada 2 juga, U kecil, P besar, dan U kecil, P kecil. Sekarang filialnya kita bikin kotak seperti ini. Ini U besar, U kecil, P besar, P kecil. Nah, ini adalah terong berwarna U-nya besar, P besar, ungu. Nah, kalau ini adalah ini ungu dan berbatang tinggi. Ini adalah warnanya hijau berbatang tinggi. Ini ungu berbatang pendek. Ini hijau berbatang pendek. Yang ditanyakan adalah tanaman terong berwarna ungu berbatang tinggi adalah yang ini. Nah, berarti warna ungu batang tinggi U besar P besar ditunjukkan oleh U besar U kecil P besar P kecil yang berjumlah 1 dari 4. 1 dari 4 itu berarti 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Jadi seperti itu. 2 contoh soal ini menjadi penutup pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat materi ini dan membawa kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.